teman-teman, kembali lagi bersama aku Niwayan Pranyaswari. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai beberapa hal bagaimana cara menentukan peluang usaha menggunakan metode bisnis kanvas. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini. Nah, apa sih peluang usaha itu? Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti sebuah atau kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian, dan usaha berarti untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau memulai sebuah usaha. Selanjutnya, tujuan analisis peluang usaha itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, menganalisa kompetitor. Yang ketiga, menemukan celah bisnis yang potensial. Yang keempat, mengidentifikasi pasar yang potensial. Yang kelima, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang keenam, mengevaluasi kelayakan usaha. Bagaimana sih langkah-langkah melakukan analisis usaha? Yang pertama, melakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Yang kedua, menentukan siapa konsumen atau pasar yang ingin dituju. Nah, di dalam ini, sebaiknya pilihlah target konsumen dengan persaingan yang relatif kecil dan mudah terjangkau. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetitor atau pesaing dengan lini bisnis yang sama. Dan yang keempat, melakukan analisis strategi pemasaran dengan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Yang kelima, melakukan analisis PSLE yang mencakup kondisi politikal, ekonomi, sosial, teknologikal, legal, dan environmental. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala apakah bisnis yang ingin dijalankan akan sustainable atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Yuk simak video ini. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nah, secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam meliputi gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Selanjutnya, fungsi bisnis model kanvas itu apa sih? Bisnis model kanvas berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasikan rancangan atau blok bangunan yang diinginkan saat memulai bisnis, termasuk konsumen, target pasar, value promotion, dan keuangan. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model kanvas ini ke dalam perusahaan? Nah, di dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu di video ini. 9 panduan penting untuk mengarahkan kamu dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem apa belum. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Yang ketiga ada channels atau saluran. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Yang keenam ada key resource atau sumber daya. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya. Nah, berikut contoh rancangan bisnis model kanvas DOC Ayam Kampung di PT PQR. Nah, yang pertama itu ada customer segments atau segmentasi konsumen. Nah, pada elemen ini menggambarkan sekelompok individu maupun organisasi yang ingin dilayani oleh perusahaan. Hal ini karena model bisnis sengaja dibentuk untuk dapat menjangkau pelanggan tertentu untuk membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam pelaksanaan bisnis di PT PQR, segmen pelanggan yang dilayani termasuk jenis pasar jeruk. Pelanggan terbesar saat ini adalah pemerintah. PT PQR ditunjuk sebagai penyuplai DOC ayam kampung dan ayam hidup untuk membantu program pemerintah
wadah kemiskinan rakyat sejahtera atau bekerja. Pelanggan lainnya untuk DOC adalah peternak ayam kampung. Peternak ayam kampung disegmenkan menjadi dua, yaitu peternak mandiri dan kelompok. Segmen pelanggan yang dilayani untuk produk ayam hidup kampung adalah pemilik rumah makan ayam kampung yang berada di Jakarta, Tangerang, dan Puncak. Sedangkan segmen pelanggan yang untuk ayam kampung potong yaitu supermarket dan rumah tangga. Selanjutnya itu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Nah, proposisi nilai merupakan elemen yang menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk pelanggan spesifik. Nilai yang ditawarkan oleh PT PGR untuk pelanggannya dengan menawarkan galur murni ayam kampung lokal yang merupakan hasil dari persilangan grandparent ayam KUB dan ayam sensi. Selain itu, PT PGR sudah dilengkapi hak paten galur murni ayam kampung lokal dan surat keterangan kesehatan. Selain itu, value proposition lainnya yaitu DOC ayam kampung PT PGR sudah divaksin sehingga pelanggan tidak perlu memberikan vaksin kembali. Value proposition untuk ayam kampung potong yaitu aman dikonsumsi dan sudah bersertifikasi halal. Selanjutnya yang ketiga, channels atau saluran. Pada elemen saluran ini menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan menyampaikan produk kepada pelanggannya. Saluran yang terdapat di PT PGR yaitu saluran komunikasi, saluran penjualan, saluran pemasaran, dan distribusi. Nah, untuk saluran komunikasi yang digunakan yaitu melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Saluran penjualan melalui penjualan langsung, agen, dan sistem waralaba. Website dan Facebook adalah saluran pemasaran yang digunakan. Nah, media sosial yang paling efektif selama ini yaitu melalui Facebook. Kemudian untuk proses distribusi dilakukan dengan pengantaran oleh karyawan atau dapat diambil langsung oleh peternak untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan untuk di luar Jabodetabek menggunakan kargo barang antar sebagai pihak ketiga antara perusahaan dengan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, hubungan konsumen yang terjalin yaitu hubungan yang hanya bertujuan menjual dan membeli produk antar sales dan pelanggan. Hubungan pelanggan yang terjalin yaitu pembelian putus dan kontrak kerjasama. Pelanggan pemerintah melakukan pembelian dengan kontrak kerjasama, sedangkan untuk peternak kelompok, peternak mandiri melakukan pembelian dengan pembelian putus. Yang selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk berupa DOC ayam kampung, penjualan ayam kampung hidup, dan penjualan ayam kampung potong. Yang keenam itu ada key resource atau sumber daya. Pada perusahaan ini utamanya termasuk kategori fisik yaitu meliputi fasilitas bangunan dan mesin. Bangunan, mesin, dan kandang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan produksi. Bangunan tempat produksi di PT PGR sudah sesuai dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Mesin pengeram yang dimiliki PT PGR terdapat dua jenis yaitu mesin single dan multi single. Sumber daya utama lainnya yaitu berupa sumber daya intelektual. Sumber daya intelektual yang dimiliki PT PGR adalah sistem manajemen yang dilaksanakan. Sudah terstandarisasi manajemen ISO. Sumber daya intelektual lainnya yaitu terdapat tenaga ahli dari Balitnak untuk membantu teknologi peternakan, ahli dari BPATP untuk membantu promosi produk untuk PT PGR. PT PGR pun memiliki staf ahli di bidang pembibitan yang mengerjakan proses produksi untuk menghasilkan DOC ayam kampung yang berkualitas, serta staf ahli pembesaran ayam kampung agar produk dapat dijual, dan staf ahli marketing untuk membantu memasarkan produk perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan di perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan pada elemen sumber daya utama, aktivitas kunci akan berhubungan dengan sumber daya utama dari perusahaan. Sumber daya utama merupakan mesin, kandang dan bangunan yang menopang aktivitas utama yaitu aktivitas produksi.
Kegiatan pemasaran dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan media online dan mengikuti pasar UMKM di Jabodetabek bekerja sama dengan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian BPATP untuk membantu memasarkan DOCM kampung ke peternak-peternak Indonesia. Yang kedelapan itu ada key partnership atau kerjasama. Mitra usaha di perusahaan ini antara lain Balitnak, Balai Penelitian Ternak, Ciawi sebagai pemberi lisensi produk ayam kampung, PT Medion Ardika Bakti sebagai pemasok vaksin, PT Farmsco Feed Indonesia sebagai pemasok pakan DOC, PT Kemasan Indah Sejahtera sebagai pemasok kemasan dus DOC, dan agen kargo sebagai pihak ketiga untuk membantu mendistribusikan DOC ayam kampung ke luar Pulau Jawa. Dan yang terakhir itu ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya di perusahaan ini ada dua jenis biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu biaya distribusi, operasional vaksin pakan, dan royalti untuk Balitnak, termasuk biaya tetap yaitu indukan, gaji karyawan, mesin, dan bangunan. Biaya yang paling tinggi untuk memproduksi DOC ayam kampung berturut-turut adalah biaya pakan dan biaya vaksin. Untuk pembahasan kali ini sekian dari aku. Terima kasih and see you guys.